wawancara sini ya? daripada keluar dari situ. Panas ya? Yeay! Sampai juga kita berdua di Mahkota Medical Center Malaka. Gimana loh, dia tadi udah diantar jemput gratis loh sama mobilnya Mahkota Iya, Medical senang Center. banget karena dari mobil jemputan menggunakan VEM tadi enak ya, mobilnya nyaman, mobilnya besar juga dan bisa dijemput secara gratis juga yang tadi kamu bilang. Jadi untuk pasien dari Indonesia yang mau berobat ke Mahkota Medical Center, mereka tuh bisa dijemput di 2 titik. Yang pertama di Bandara Malaka International Airport, Rotterdam ya. Dan yang kedua dari Pelabuhan Melaka. Kalau gitu kita langsung aja ya. Takut mengganggu kita. Selamat datang di Rumah Sakit Mahkota. Saya Agnes, kesehatan pelanggan. Customer service. Customer service. Jadi bahasa Indonesia boleh Ya, juga. kami bisa membantu. Langsung, kena scan dulu. Oke. Saya harus scan dulu. Oke. Oke, kita kemana? Laude, kamu improve dong. Temenin Miss Agnes. Aku yang pegang kamera deh. Kami ada 156 dokter dan 105 orang ialah permanent resident. Permanen permanen dokter maksudnya. Permanent dokter ini. Dan 85 ada subspecialty. Satu specialty di Mahkota. Iya. Aku juga mamas ke kamera. Oke, ini ya. Miss dokter. Apa itu kan biar kelihatan sama teman-teman di Indonesia. Oke, jadi misalnya tadi udah jelasin ada sekitar 160 dokter spesialis, 105 diantaranya permanen. Selain itu layanannya apa aja ya dari customer service team? Bila pasien masuk ke sini sebagai customer service, information counter, bagian informasi akan beritahu sebarang pertanyaan atau mengenai patient. Lepas itu kami akan buatkan perpanjangan visa atau pasport bagi patient. Kami akan uruskan pertolongan pasien bahagian counter ini. Kalau patient yang rawat inap, dia kena perpanjangan, dia boleh datang customer service counter untuk dapatkan. Semua kebutuhan pasien kita bisa sekali di sini. Ya, Misalnya saya berobatnya harus 1 bulan harus tambah lagi ya bisa juga bantu. oh iya, ini akan bantu untuk perpanjangan visa juga. Lepas itu kalau terlalu banyak bagasi, kami boleh reduce bagasi saja. Macam konser ya, kita ada Bisa. Kami ada sewa kursi orang untuk mereka tak tinggal di tempat kita, tapi rumah kita. itu bisa juga dibantu. Apalagi sekarang juga di seberang juga ada ya. Nah, jadi apapun pasien dari Indonesia bisa dibantu oleh tim dari Miss Agnes di tempat ini juga ya Miss ya. Ya. Oke, thank you ya Laude udah setting kamera. Teman-teman, aku seneng banget bisa ketemu sama salah satu pasien yang pernah nanya ke Malaysia Healthcare. Jadi di sini ada Ibu Veronica. Sebentar lagi kita akan ngobrol dan tanya-tanya sama beliau ya. Ibu Veronica, say hello sama teman-teman di Indonesia. Halo. Keren banget nggak? Aku kaget bisa ketemu beliau di Melaka, tepatnya di Mahkota Medical Center. Ibu Veronica, Iya, Mbak. kita akhirnya bertemunya di Melaka. Ibu Veronica nih boleh cerita nggak sama teman-teman? Ibu dari kota mana? Saya berasal dari Pekanbaru, Mbak, Riau. Oh, Pekanbaru. Iya. Wah, dekat ya dari Iya, Melaka. dekat. Ibu kemarin naik apa nih ke sini? Kapal feri? Pekanbaru via Batam, Aha. pesawat, kemudian Batam kemari naik ferry. Naik feri. Ibu berobat apa nih sekarang di Mahkota Medical Center? Iya, saya mengidap penyakit kanker payudara, Mbak. Kanker Iya. payudara. Nah, berarti sekarang nih lagi proses perawatan gitu ya Bu ya? Iya, saya melakukan kemoterapi di Mahkota. Kemoterapi Iya. di Mahkota Medical Center. Iya. Kalau Ibu boleh share sama teman-teman kita di Iya. Indonesia, kenapa memilih Mahkota Medical Center di Melaka? Karena pengobatan di
mahkota ini lebih baik, Mbak. Dan saya sampai di sini langsung diberi tindakan penanganan yang cepat gitu. Oh, tindakan penanganan yang cepat. Iya. Oke. Jadi itu alasan kenapa Ibu memilih Mahkota Medical Iya. Center. Selain itu juga lebih dekat mungkin ya dari tempat Ibu? Iya, Lumayan dekat lah ya. lumayan dekat. Juga teman-teman di Indonesia Iya, doain semoga iya. Ibu Veronica cepat pulih, Amin. cepat sembuh. Iya. Nanti kita ketemu di Indonesia mungkin di Baik. Pekanbaru. Iya. Saya ke Pekanbaru ya Bu Iya, ya. baik, Mbak. Makasih ya Bu Makasih Veronica. ya Mbak Renata. Sama-sama, Makasih. sehat-sehat selalu ya. Iya, makasih. Oke teman-teman, itu aja interview sama Ibu Veronica. Karena bersama Malaysia Healthcare lebih dekat, lebih terjangkau. Wow, sekarang kita di depan ruangan apa ini? High intensity focus ultrasound atau HIFU. Wah, ngerti kan lo? Nggak ngerti. Sama, tapi HIFU ini adalah salah satu fasilitas atau rawatan yang dengar-dengar itu hanya ada di Mahkota Medical Center Malaka. Hanya di rumah sakit ini saja yang punya fasilitas ini. Yes, makanya aku tadi udah janjian sama salah satu dokter. Dokternya ini famous banget, pasti kalian tahu yang sering ke Mahkota. Jadi nanti kamu shootin aku ya, aku mau interview boleh. sama Nama dokternya siapa nih? Dokter Salva. Dokter Salva. Oh, permisi. Ya, Pak Dokter Salva. Halo Dokter Salva. Halo. Halo Dokter Salva. Halo. Teman-teman, aku senang banget loh dapat kesempatan untuk mengganggu sedikit waktu dokter yang lagi sibuk ya, dokter lagi sibuk, tapi kita berdua dapat kesempatan untuk tanya-tanya tentang fasilitas medis HIFU yang cuma ada di Mahkota Medical Center Malaka. Dokter Salva, boleh perkenalkan dulu Dokter Salva ini spesialis apa biar teman-teman pada tahu. Boleh. Nama saya Dr. Selva. Saya adalah seorang pakar perbidanan dan sakit pun ataupun di Indonesia mereka kata obstetrik dan ginekologi. Dan kepakaran saya sebenarnya adalah infertilitas. Saya menjalankan program bayi tabung di sini selama lebih kurang 27 tahun. Dan juga saya menjalankan banyak pembedahan laparoskopi, bermakna operasi di mana kita buat lubang yang kecil dan menjalankan pembedahan, seumpamanya membuang miom atau rahim. So sekarang kita telah memulakan satu lagi fasilitas baru, yang terbaru iaitu kita panggil HIFU. Nah itu dia dokter, kita tuh penasaran, apa itu HIFU? HIFU disebut ini keunggulan dari Mahkota Medical Center. Ya, teknologi HIFU ini kita mulakan daripada bulan Juli tahun ini, dan HIFU sebenarnya adalah High Intensity Focus Ultrasound dalam bahasa Inggeris. Sebenarnya apa yang kita buat adalah kita menggunakan bunyi, kita fokuskan bunyi ke satu tempat di dalam badan, terutama di dalam satu tumor, dan sebab kita fokuskan bunyi itu boleh melebihkan suhu sel-sel di dalam tumor itu dan mematikan sel itu. Itulah yang kita panggil HIFU. So kelebihannya adalah dia adalah satu teknologi di mana kita tidak perlu membuat apa-apa luka di abdomen. Kita boleh membunuhkan tumor di dalam badan tanpa luka di abdomen. Itu kelebihannya. Non bedah ya, tanpa bedah gitu. Tanpa ya, bedah. Sebenarnya kita menjalankan pembedahan, tapi pembedahan tanpa parut di abdomen. Itu kelebihannya. Sakit juga kan dok, ada rasa kan. Itu kelebihannya. Kelebihannya. Selepas operasi tak ada luka, tak ada sakit. So pesakit akan cepat pulih dan mereka boleh balik kerja dengan lebih cepat. Itu kelebihannya. Tadi dokter sebut tumor, itu biasanya apa dokter? Apakah tumor di sebelah mana? Mungkin dokter boleh jelaskan. Ya, biasanya HIFU itu dijalankan kepada, kita katakan, tumor yang padat, bukan tumor yang mengandungi air. Tumor yang padat bermakna mengandungi daging saja yang boleh dijalankan. So banyak penyakit yang kita ketahui, seumpamanya kanker di dalam badan adalah jenis yang padat dan boleh dibunuhkan. Tetapi apa yang kita jalankan di Mahkota Medical Center adalah dua jenis tumor yang paling sering kita jumpai pada wanita, iaitu tumor miom ataupun fibroid dan adenomyosis. Ialah satu penyakit di mana selaput di dalam rahim sudah masuk ke dalam rahim dan membengkakkan rahim. So inilah dua penyakit yang kita pada masa ini menjalankan dengan menggunakan HIFU. Pada masa yang akan datang kita akan buat untuk kanker-kanker lain. Ya, oke. Jadi paham sekarang dok. Jadi teknologi yang hanya ada di Mahkota Medical Center dan ini di Malaysia hanya ada di sini dok yang saya dengar. Ya, ini yang pertama. Teknologi ini yang pertama di Malaysia. Dan itu
itu untuk sementara ini mengobati myom atau fibroid dan adenomyosis. Itu ya teman-teman, untuk perempuan nih ya dok, biasanya kalau ingin dirawat untuk penyakit tersebut bisa menggunakan opsi HIFU yang tidak sakit dan tanpa bekas luka ya dok, bersama dokter Selva tentunya. Oke dokter Selva, terima kasih banyak. Aku nggak mau ganggu lagi, dokter Selva busy, sibuk. Nanti kita ngobrol-ngobrol lain waktu ya dokter. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Bye-bye dok. Bye-bye. Sekarang kita ada di mana Laude? Kita ada di depan ruangan Dr. Ang Chin Hui yang merupakan spesialis dan juga dari spesialis ya, untuk colorectal surgery atau misalnya spesialis colorectal atau usus. Bedah usus ya, Bedah untuk usus. penyakit-penyakit di bagian usus. Jadi sekarang Laude yang akan masuk ke dalam dan ngobrol-ngobrol sama dokter, aku yang shoot, oke? Boleh, ya. Terima kasih Dr. Ang Chin Hui yang sudah menerima saya di Rumah Sakit Mahkota Medical dan bisa datang juga ya dok ya ke kliniknya dok. Saya Laude yang dari Malaysia Healthcare Travel Council Jakarta, dan kami ingin tanya-tanya juga nih dok, apa sih spesialis dari Dr. Ang Chin Hui sendiri nih di Rumah Sakit Mahkota? Oke, saya spesialis bedah umum dan colorectal dari Rumah Sakit Mahkota Medical Center. Saya mendapat pendidikan awal perubatan di Universitas Dundee, United Kingdom, dan seterusnya di Universitas Liverpool dengan Birmingham, United Kingdom juga, untuk spesialis bedah umum dan colorectal. Dokter Ang, kita tahu bahwa di Indonesia ataupun di Malaysia ada namanya perawatan itu HIPEC ataupun HIPEC. Boleh dijelaskan nggak dok kepada teman-teman di Indonesia apa sih HIPEC dan HIPEC tersebut dok? Oke, HIPEC adalah sejenis kemoterapi yang dihangatkan dalam kombinasi operasi untuk merawat kanker perut dan pelvis yang telah merebak ke lapisan perut, iaitu peritoneum. Kemoterapi anti-kanser hangat ini disuntik dan disebarkan ke rongga perut selama 30 ke 90 minit tergantung pada jenis kanker itu. HIPEC direkomendasikan untuk kanker colorectal pada stadium 4 yang sudah merebak ke peritoneum. HIPEC bertujuan menyembuhkan dan membuang sebahagian besar jika tidak semua kanker yang dapat dilihat di dalam perut. HIPEC mungkin tidak cocok untuk kanker ganas yang sudah merebak luas di rongga perut dan peritoneum jika doktor tidak dapat membuang sebahagian besar tumor itu. Sebagai alternatif, PIPEC akan direkomendasikan. So, PIPEC adalah rawatan baru kemoterapi dalam bentuk aerosol berkenaan atau menjembur ke rongga perut. Pada saat ini, PIPEC dianggap sebagai rawatan paliatif, iaitu tidak bertujuan untuk menyembuhkan tetapi berfungsi mengawal penyakit peritoneal dan mengurangkan gejala akibat pengumpulan cairan perut, sakit atau penyumbatan usus. Jadi sebetulnya HIPEC dan PIPEC ini memang untuk perawatan usus semuanya dok, yang disebut dengan colorectal tadi ya dok ya. Ada orang Indonesia dok banyak kesini? Ada. Banyak juga orang Indonesia dok ya. Memang ada. Oke baik, terima kasih Dr. Ang sudah diberikan kesempatan saya untuk ngobrol dengan Dr. Ang dan teman-teman semuanya. Jika nanti ke Mahkota Medical Center ingin berobat mengenai usus dan juga atau colorectal, bisa langsung ke Mahkota Medical Center dan bertemu dengan Dr. Ang. Terima kasih Dr. Ang sudah mengizinkan saya main ke sini, dan ada klinik lagi ya dok ya, ada konsultasi lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, kamera udah siap. Kita siap ngobrol-ngobrol bersama dokter spesialis kanker dari Mahkota, yaitu Dr. Chong. Ya. Dr. Halo, Chong. selamat siang Dr. Chong. Selamat siang semua. Ketemu dengan saya Laude dan Renata. Hai, Renata. Dokter, kita udah bikin appointment buat ngobrol sama dokter karena kita mau tahu
fasilitas perawatan kanker yang ada di Mahkota. Laude udah siapin pertanyaan buat dokter? Iya betul Dokter Chow. Kan kita tahu ya Dokter Chow ya, sekarang cancer itu merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang apa saja dan siapa saja ya dok ya, mulai dari perempuan, laki-laki, bahkan anak-anak ataupun orang dewasa juga bisa terserang oleh cancer. Nah sebetulnya kira-kira apa sih rawatan yang ada di Mahkota Medical Center untuk penyakit cancer ini sih dok? Okey, penyakit kanser ini di Rumah Sakit Mahkota kami mempunyai fasilitas yang lengkap. Kami bisa membuat pengobatan untuk kanker dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ya. So cara pengobatan yang ada di sini termasuk operasi, termasuk radioterapi, imunoterapi, targeted therapy, hormonal therapy dan interventional radiology. Dok, tadi kita pas lihat ke sana ada yang bilang ada teknologi tomo itu apa maksudnya untuk perawatan kanker? Okey. Salah satu ciri-ciri yang terutama di Rumah Sakit Mahkota ialah kami memperkenalkan fasilitas yang tercanggih. Dan tomoterapi adalah satu jenis pengobatan sinaran radiasi, iaitu radioterapi. Rumah Sakit Mahkota adalah rumah sakit yang pertama di Asia Tenggara yang memasang fasilitas tomoterapi Radixact di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara ya. Yeah, Jadi memang yeah. Mahkota yang pertama kali ya dok. Ya, memakai alat pertama tersebut, ya. memasang fasilitas Radixact tomoterapi ini. Ini adalah tomoterapi adalah satu jenis pengobatan radioterapi yang tercanggih. Sebetulnya fungsinya sendiri seperti apa dok? Cara kerja mesin tomo ini dok Okey. dibanding alat yang lain? Prinsip radioterapi ialah untuk memancar pancaran tenaga yang tinggi terhadap kanker dan tidak merosakkan tisu-tisu yang di sekelilingnya. Tisu itu Jaringan normal di yang sekelilingnya. Tomoterapi membenarkan kami untuk memancar pancaran tenaga yang tinggi untuk musnahkan sel-sel kanker tanpa menjejaskan jaringan yang normal yang di sekelilingnya. Paham kalau gitu, kayaknya aku udah cukup mengerti. Nggak mau ganggu dokter yang pasti lagi sibuk juga. Mungkin habis ini kita langsung keluar dulu dok. Terima kasih untuk informasinya. Terima kasih. Dan pesan buat teman-teman yang ada di Indonesia, jika kalian membutuhkan rawatan kanker, bisa mempertimbangkan Mahkota Medical Center. Karena kalau berobat di Malaysia bersama Malaysia Healthcare lebih dekat, Lebih terjangkau. nah, itu dia Mantap, namanya. Dok. Thank you dokter. Thank you. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Hai, lagi ketemu sama Renata dan Laude di sini dan kita sekarang lagi berada di ketinggian di mana Laude? Kita ada di Menara Tamingsari. Tadi aku dan Reta udah beli tiket juga di bawah ya. Dan ini adalah salah satu ikon wisata yang ada di Melaka. Jadi teman-teman nanti jika ke Melaka bisa melihat seluruh kota Melaka ini melalui tower ini ya. Yes, ini kita berada di ketinggian sekitar 80 meter di atas kota Melaka. Jadi buat teman-teman yang ingin melihat view Melaka dari atas, kalian wajib naik Menara Tamingsari. Tamingsari. Ya, ini aku tunjukin ya view-nya.